Sip. Oke, ya Bang Sandi mungkin bisa. Pak Kasat lah. Pak Kasat bisa mungkin agenda hari ini bagaimana? Ya, jadi rekan-rekan media sekalian, pada hari ini kita memang melakukan berita acara tambahan terhadap saudari pelapor Syifa Haju, dan juga pada kesempatan ini juga kita mempertemukan kedua pihak, ya, dari pihak korban sendiri, ya, saudari Syifa Haju, dan juga dari pihak keluarga tersangka. Dan nanti silakan dari pihak keluarga yang memberikan keterangan terkait hasil dari pertemuan yang sudah dilakukan pada siang hari ini. Oke, Syifa bagaimana mungkin? Oke, ya tadi kebetulan sudah sempat dipertemukan antara pihak keluarga klien kami dan juga pihak keluarga terlapor. Yang sebelumnya dipertemukan belum ada Mbak Syifanya, hanya kami keluarga dan keluarga. Kemudian setelah diberi kesempatan dari pihak keluarga terlapor sudah menyampaikan permintaan maafnya secara ikhlas tulus dan berjanji menjaga anaknya, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, dan juga sudah memberi jaminan kepada pihak keluarga klien kami sendiri. Kemudian dari pihak klien kami juga sudah memaafkan, dan akhirnya juga Mbak Syifa tadi sampai juga masuk ke dalam ruangan bertemu dengan terlapor, dan terlapor juga meminta maaf, dan kemudian yang memberi statement langsung adalah dilanjut oleh pihak keluarga terlapor. Mungkin bisa langsung menanyakan ke pihak terlapor. Ibu Bapak, permohonan maaf. Ya, intinya kami pada hari ini sudah bertemu dengan Mbak Syifa serta keluarganya dengan tulus dan dengan rendah hati. Kami meminta maaf, dan mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir, dan saya berjanji akan menjaga anak kami dari hal yang demikian, hal yang melanggar hukum. Dan tadi kami sudah bincang-bincang, anak kami sudah kapok, tidak akan bermain di media sosial karena memang anak kami kurang paham hal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Syifa sendiri sudah maafkan nanti? Sebenarnya gini sih, inti dari permasalahan ini, aku jadi emang tujuan awal dari pelaporan aku adalah karena aku merasa terancam awalnya, karena aku takut jika ancaman yang ditujukan ke aku itu benar akan terjadi. Dan setelah tadi bertemu dengan bapak dan juga ibu dan juga terlapor, mungkin jadi ngebuka sudut pandang baru lagi kali ya buat aku. Dan aku harap di sini dengan adanya semua pemberitaan ini dari teman-teman media yang ada di sini nggak ngebuat terlapor jadi disudutkan juga gitu loh. Jadi itu kayak roda yang bakal terus berjalan gitu loh. Bully itu akan terus seperti itu. Ntar ini dibully, terlapor dibully, itu akan jadi hal yang nggak pernah putus gitu. Hal itu justru yang kita pengen udahin di situ adalah bully itu sendiri. Jadi bukan berarti orang yang bersalah juga harus disudutin, bukan seperti itu hukumnya gitu. Dan dengan pertemuan tadi yang terjadi antara aku, terlapor, dan juga bapak dan ibu juga bukan berarti terlapor adalah orang yang jahat, bukan seperti itu gitu. Semuanya adalah salah paham, dan beliau ini adalah orang tua yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak perlu membesar-besarkan masalah ini lagi sebenarnya, karena semuanya udah clear sekarang insyaallah gitu. Dan ya ini banyak pembelajaran baru sih bukan buat aku aja, dan semoga buat semuanya gitu. Jadi nggak ada yang perlu diadili dengan satu sisi di sosial media dari pihak aku ataupun pihak terlapor atau bapak dan ibu juga, karena aku percaya semuanya hanya salah paham aja, dan ibu dan juga bapak ini adalah orang yang sangat baik. Artinya damai dan kasus ditutup ya? Case close berarti? Iya insyaallah, benar. Syifa berarti mencabut laporan dengan pertemuan ini? Ya. Ada permohonan langsung dari pihak terlapor mungkin? Sebenarnya dari pertemuan tadi sih tanpa perlu adanya permohonan khusus menurut aku, dengan penjelasan yang udah sangat cukup dan juga itikat baik dari bapak dan ibu dan juga terlapor udah cukup buat aku, karena
yang aku takutin, faktor utama dari aku melapor ini adalah karena aku nggak tahu ini adalah siapa orangnya dan motifnya apa dan dia siapa, apakah dia benar-benar mampu untuk melakukan hal tersebut. Itu yang bikin aku takut gitu loh. Jadi kenapa aku melapor, karena aku benar-benar merasa terancam dan aku takut ancaman itu akan terjadi. Dan setelah bertemu ternyata semuanya salah paham aja gitu loh. Jadi aku harap semuanya jadi lebih berhati-hati lagi atas apa yang kalian ucapin atau kalian tulis di sosial media gitu loh. Dan siapapun orangnya, apapun yang dilakukan, menurut aku nggak perlu untuk dibully lagi, karena itu akan jadi roda yang nggak bakalan pernah berhenti gitu. Jadi ini terus-terusan gitu. Jadi kayak udah apapun kasusnya sebarin positivitas aja di sosial media gitu. Pak Kasat Bang, mungkin bagaimana? Ibu mungkin Oh iya, ibu. Insert. Pada hari ini memang suatu sejarah yang tidak saya sangka. Ya, mungkin rekan-rekan media tidak tahu bagaimana anak saya. Anak saya adalah kebutuhan khusus. Saya ibunya yang melahirkan sampai 25 tahun. Ujian dari Allah belum pernah selesai. Tapi saya harus terima, insya Allah itu jalan saya ke surga. Mbak. Kenyataannya seperti itu. Mungkin Mbak Siva sudah tahu persis anaknya seperti apa. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam sosmed. Mungkin itu saja saya sebagai ibu, saya nggak kuasa mau berkata. Hanya ucapkan terima kasih dari pihak keluarga tetap pelapor yang telah memberikan maaf anak saya dan sudah tahu persis anak saya bagaimana, seperti apa pengorbanan seorang ibu. Sampai saat ini saya hanya mendoakan semoga Mbak Siva karirnya bagus, sukses, keluarga diberi sehat. Itu tulus dari hati saya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, Siswa Bang, mengetahui dari pihak kepolisian sendiri akan proses seperti apa, Bang? Akan ada wajib laporkah dari pelapor seperti apa, Bang? Atau putus begitu saja dengan cabutan dari Siva sendiri, Bang? Ya, jadi tentunya dengan adanya permohonan maaf dan juga nantinya adanya perdamaian di antara pihak pelapor maupun tersangka, itu ada beberapa proses yang harus kita lalui ya. Jadi mungkin ada administrasi harus dia penuhi dan tentunya itu harus berproses. Ya, mungkin kedepannya kita juga tidak langsung ya melakukan penghentian, tapi kita juga harus memenuhi administrasi tersebut. Saya kira itu. Bang, terlapor kenapa nggak dihadirin, Bang? Kenapa? Terlapor kenapa nggak dihadirin? Ya itu, jadi terlapor memang sengaja kita tidak hadirkan karena memang yang bersangkutan ini kan memang memiliki latar belakang yang maaf ya Bapak, latar belakangan, sehingga kita untuk menjaga juga dari mental dari terlapor, untuk itu kita memutuskan untuk tidak menghadirkan dari pihak pelapor. Pak, tadi pas bertemu dengan terlapor sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin sempat ngobrol juga kah apa gimana? Apa yang dikatakan? Aku nggak terlalu ngobrol banyak sih, maksudnya nggak perlu juga menurut aku, karena perwakilan dari ibu dan bapak udah cukup banget buat aku gitu. Dan itu sih sebenarnya poin utama dari laporan ini adalah awalnya karena aku merasa terancam dan aku takut apa ancaman yang dikasih ke aku tersebut akan terjadi. Tapi karena adanya hal ini, proses awal penangkapan dan lain-lain, bertemu sampai saat ini proses mediasi gitu kan, jadi kayak ya udah cukup aku mengetahui oh ternyata insyaallah gak bakal terjadi apa-apa gitu loh. Dan ternyata ibu dan bapak juga adalah orang yang sangat baik gitu. Dan aku mohon banget tolong apapun beritanya yang akan teman-teman media up, semoga itu adalah bukan sesuatu yang berbau-bau negatif gitu loh, dan tidak menyudutkan pihak manapun, karena aku pengen stop bullying itu yang penting gitu. Bang, keterbelakangan yang dimaksud